Pernah gak sih kamu capek banget, bukan karena kerja fisik, tapi karena mikirin masa depan yang belum tentu kejadian? Lagi rebahan nih, harusnya otak itu ikut rebahan. Kepikiran yang kayak gini. Gimana kalau nanti gak dapet kerja? Kalau aku salah, jurusan gimana ya? Kalau hubungan ini nggak sampai kemana-mana, terus gimana ya? Padahal hari ini baik-baik aja. Kamu lagi kayak tenang, terus nggak lebay, dan nggak lemah. Banyak banget orang yang ngalamin, dan di video ini kita akan bahas sampai tuntas kenapa otak bisa begitu, dan kenapa sih otak bisa mikir yang kayak gitu. Plus cara praktis biar kepala lebih lega. Oke, kita bakalan bedah bareng-bareng. Nah, kadang tanpa sadar, kita hidup seperti checklist yang enggak pernah kita tulis. Tapi kita patuhi mati-matian. Umur segini harusnya kamu udah punya gini nggak sih? Umur segini kamu harusnya udah punya iPhone. Umur segini kamu harusnya bisa biayain diri kamu sendiri. Teman seangkatan udah kayak gitu, tapi kok aku enggak? Nah, apalagi di platform salah satunya TikTok. Ini di sana tuh banyak banget video-video yang kayak konten at 23 I got, atau mungkin di 23 ini aku udah punya ini, udah punya itu, udah punya mobil, udah punya perhiasan, udah bisa biayain hidup sendiri. Dan otak kita itu langsung nyawet, lah terus gue kapan? Nah, tekanan kayak gini bikin masa depan terasa kayak deadline besar yang berdiri di depan pintu, padahal pintunya aja belum kebuka. Nah, secara psikologis, otak kita itu suka banget sama rasa aman, dan salah satu cara paling gampang buat ngebuat itu jadi aman adalah memprediksi. Makanya, kalau hidup lagi nggak pasti, ekonomi lagi kurang, karirnya juga lagi kacau, atau mungkin relasi kita lagi kurang juga, kita itu jadi pengen ngitung-ngitung skenarionya biar rasanya, oke, setidaknya gue udah siap. Masalahnya yang terjadi sering bukan siap, tapi capek. Nah, di sini penting banget bedain planning sama worrying. Planning itu bikin langkah yang ada aksi, ada step, sementara worrying itu lebih ke loop. Muter di kepala, tapi badannya nggak bergerak sama sekali. Dan kamu bisa ngerasain bedanya di tubuh. Planning biasanya kamu tuh ngerasa kayak gini. Oke, gue tahu mau ngapain, sedangkan cemas bikin bahu naik, napas lebih pendek, dada lebih sesek, dan pikiran kayak kejar-kejaran banget. Nah, ini menarik banget. Menarik nih. Future anxiety itu kayak kamu buka banyak browser di kepala. 1 tab CV, 1 tab utang, 1 tab karir, 1 tab orang tua, atau mungkin 1 tab lagi takut gagal. Nah, tab-tab yang kebuka itu semua, autoplay semua, jadi akhirnya otak kita tuh bakalan nge-lag, nge-freeze. Satu lain sebagainya, bukan makin malah produktif, tapi boros RAM mental. Kalau jadi gampang sensi, susah fokus, dan kalau ada hal kecil atau salah dikit, rasanya kayak bukti bahwa masa depan memang serem. Padahal itu cuma efek lagi. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, biasanya ada beberapa pola emosional yang nyangkut. Pertama, perfeksionisme. Kamu pengen langkahmu paling bener, biar hasilnya aman. Tapi lucunya, hidup nggak ngasih jawaban atau pilihan ganda, jadi kamu nunggu yakin 100% yang nggak akan datang. Lalu kamu stuck. Kedua, kebutuhan kontrol. Ada tipe orang yang baru tenang kalau udah kebayang. Padahal realitanya, masa depan itu bukan pintu yang bisa dikunci rapat, dan makin kamu maksa buat ngontrol, kamu makin panik. Dan ada beberapa mungkin variabel yang nggak bisa kamu atur sama sekali. Lalu yang ketiga, fear of disappointment. Takut ngecewain diri sendiri, keluarga, atau ekspektasi orang lain. Jadi kamu overthinking bukan karena kamu ambisius doang, tapi karena kamu pengen nggak salah. Oke, sekarang bagian pentingnya, gimana cara berdamai tanpa jadi orang ya udah pasrah aja. Kita tetap butuh rencana, tapi kita juga butuh napas. Oke, di sini aku akan kasih kalian beberapa langkah yang bisa kalian ikuti. Langkah pertama, kasih nama kekhawatiran kamu. Ambil catatan, tulis 3 kalimat yang paling sering muncul di otak. Kayak misalnya, aku takut nggak sukses, aku takut nggak punya arah, aku takut banget buat salah pilih.
Lalu garis bawahi mana fakta, mana asumsi. Fakta itu yang bisa kamu buktikan sekarang. Asumsi itu yang kayak gini, kayaknya. Ini bukan nge-gaslight diri, tapi biar otak kamu nggak nyamaratakan semuanya jadi ancaman. Langkah kedua, pilih kontrol versus enggak. Bikin 2 kolom. Yang kolom A atau kolom yang satu, yang bisa kamu kontrol minggu ini, lalu kolom B yang di ruang kontrol. Fokus ke dalam kontrol A karena ketenangan itu sering muncul bukan dari jawaban yang besar, tapi dari tindakan yang kecil dan konsisten. Langkah ketiga, jadwalkan waktu khawatir. Ya, ini kedengarannya lucu, tapi efektif. Kasih 10 menit sehari buat khawatir terstruktur. Set timer di jam itu, kamu boleh nih mikir segala macam atau mungkin overthinking kamu tulis semua ketakutan yang ada. Tapi di luar jam-jam itu, kamu parkir dulu, kamu lupain dulu, dan kamu bilang ke otak, nanti ya ada jadwalnya. Nah, biasanya otak suka ngasih batas. Langkah keempat, mini action. Sekarang, pilih satu aksi yang nyata. Kirim satu email, update satu bagian CV, belajar 20 menit, ngobrol sama orang yang ngasih kamu banyak insight, bikin budgeting sederhana. Dari satu langkah kecil itu, seperti bukti ke otak, kita bisa bergerak loh. Dan biasanya, cemas itu bakalan turun, dan volume geraknya itu bakalan naik. Nah, dan kalau kamu balik muter lagi setelah itu, wajar. Targetnya bukan nggak cemas sama sekali, tapi cemasnya nggak megang setir. Nah, kalau kamu udah mulai ngerti polanya, biasanya kamu juga mulai penasaran, aku tuh pola orangnya kayak gimana sih? Nah, teman-teman, masa depan itu penting, tapi hidup yang kita jalanin nggak kalah penting. Ketidakpastian bukan musuh, itu adalah ruang pilihan. Dan kalau kamu lagi cemas, itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu peduli sama hidup kamu sendiri. Nah, coba tulis di kolom komentar satu kalimat kekhawatiran masa depan yang paling sering muncul di kepala. Siapa tahu kamu bisa ngerasa, oh ternyata bukan cuma aku. Share juga ke teman-teman kalian yang relate, dan kalau kamu pengen kenal sama diri kamu, pola pikir kamu, dan cara kamu menekan diri lebih dalam, kamu bisa cek gratis di tes grafologi di grafologiindonesia.com. Kita bakalan cek mental bareng-bareng, pelan tapi jalan.